Hei kalian para budak, dengarkan perintahku. Aku akan menagih kerjasama dengan Hamengkubuwono III yang akan membuat jalan itu. Kalian semua harus mengerjakannya. Baik, laksanakan, Komandan. Di mana tempat yang kau inginkan, Komandan? Beritahulah kepada kami, agar kami segera ke sana. Aku akan membangun sebuah jalan melewati tanah milik Pangeran Diponegoro. Kalian pergi ke sana dan pasanglah sebuah anjir. Baik, laksanakan, Komandan. Salam Baginda Sultan. Ada pegerangan engkau datang kemari. Kami kesini datang dengan beberapa tujuan penting. Hamengkubuwono III meminta kerjasama kepada kami untuk membangun jalan antar Magelang dan Yogyakarta. Lalu, apa tujuan kalian kesini? Tentunya kami datang untuk menagih janji itu. Kami tidak akan menagih janji itu kepada Hamengkubuwono V, tapi kami menagih kepada kesultanan ini. Oleh sebab itu, silakan dipikirkan. Kalau saya sendiri menyarankan untuk tidak membangun jalan ini, karena jika pembangunan jalan dilaksanakan, pasti akan mengganggu pertanian di daerah Yogyakarta. Kalau pertanian terganggu, tentu sektor perekonomian kesultanan ini juga terganggu. Jika sektor pertanian terganggu, kita bisa alihkan ke perkebunan. Di bagian sana juga terdapat banyak perbukitan. Apakah kalian tidak melihat sebelum mereka kesini, banyak kesultanan yang dihancurkan oleh mereka? Apakah kalian patut membicarakan hal itu? Pangeran Belanda yang dulu bukanlah pangeran yang sekarang. Kalian akan melihatnya, cepat atau lambat. Sudahlah, kalian selalu berkata buruk tentang kami. Mungkin kami akan menghancurkan kalian dengan cara kami sendiri. Silahkan hancurkan kami, jika kalian bisa. Tenang pangeran, mereka datang ke sini dengan niat baik. Juga kita harus diskusikan dulu hal ini terlebih dahulu. Apalagi ini adalah sebuah amanat dari Hamengkubuwono yang ketiga. Lalu kalian kemana di saat Hamengkubuwono berkuasa? Ya, politik negeri kami pada saat itu sangat kacau sehingga kami tidak bisa mengambil keputusan. Selama pihak Belanda tidak merusak dan pihak keraton bisa menjamin, kenapa tidak? Apakah kalian bisa menjamin? Saya yang menjamin. Kalau begitu, saya permisi. Lebih baik aku pergi daripada aku menetap di sini dengan kalian yang ingin bersatu dengan kaum Belanda. Aku akan pergi ke kampung halamanku, bertemu kakekku. Mau kemana kau pangeran? Aku akan pergi ke kampung halamanku daripada bersekutu dengan Belanda yang akan menghancurkan keraton ini. Kalau begitu, aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang dilakukan dengan bawaannya itu? Katanya dia ingin pergi dari keraton ini. Baguslah, sudah tidak ada lagi hama di sini. Diponegoro telah meninggalkan keraton tadi pagi. Baguslah kalau begitu. Sekarang, tugas kita adalah untuk mengambil kekuasaan sepenuhnya di keraton. Jadi, maksudnya kita harus mengusir Diponegoro dari wilayah keraton, kan? Ya, benar. Bagaimanapun caranya, atau bahkan, jikalau kita bisa, kita mampu mengusir dia dari Pulau Jawa. Ya, karena dia yang paling menentang proyek pembangunan Jawa kita. Maka dari situlah kita mengambil celah dari dalam untuk menghancurkan Diponegoro. Maka dengan itu, kita perlu membuatnya seperti sebuah pengkhianat sehingga keraton bisa terus kepadanya. Kita perlu mengubah rute perjalanan tersebut yang awalnya dari Pulau Jawa hingga ke keraton. Sepertinya saya kenal dengan daerah itu. Ya, betul. Di sana ada makam leluhur Diponegoro. Ya, kita lewat sana saja. Saya setuju denganmu. Hah, saya memang orang yang pintar, Tuan. Haha. Dan setelah itu, kita perintahkan saja anak buah kita. Salam, kek. Wah, cucuku.
Bagaimana kabarmu, cucuku? Sangat bersyukur, kabar baik, Kek. Wah, bagus. Mari duduk dulu di sini. Kenapa ke sini? Apakah ada masalah kerajaan, cucuku? Ya, saya sedang bertentangan pendapat dengan Patih Danurejo tentang warisan Hamengkubuwono V dengan kebijakan-kebijakan mereka. Memangnya kebijakan apa yang mereka buat? Mereka bilang akan membuat jalan raya yang dibangun dengan pihak Belanda, yaitu Semisair. Lalu sekarang kau melakukan apa saja? Aku ingin keluar dari kerajaan. Aku tak betah lagi di kerajaan. Mungkin inilah keputusan yang tepat bagimu, cucuku. Jadi gini, saya baru dapat dari kabar, kenapa kamu keluar dari keraton? Iya, Paman, karena sekarang keraton sedang dikendalikan oleh Danurejo. Mereka di sana sedang bekerja sama dengan Belanda. Mereka akan membangun jalan raya dari Jogja sampai Magelang. Lalu kenapa kau tidak menentangnya? Sudah, Paman, tetapi orang-orang di sana sudah bekerja sama untuk menyingkirkanku. Tentang mereka, suruh untuk menghentikan pembangunan jalan itu. Sebelum Belanda mempengaruhi keraton lebih jauh lagi, aku akan membantumu. Baiklah, terima kasih. Pengumuman. Kita sekarang sedang membangun jalan mulai dari Yogyakarta hingga Magelang demi keutuhan dan kelangsungan ekonomi rakyat keraton. Hei prajurit, apakah akan bekerja sama dengan Belanda? Hai, tenanglah. Ini akan membuat kita lebih maju. Hentikan! Sebaiknya kita hentikan pembangunan jalan ini. Mereka hanya ingin mengambil keuntungan dari pihak keraton. Hei, kami sudah bekerja sama dengan Belanda. Sudah cukup lama. Apakah pernah menghancurkan kalian? Baiklah, kau akan menyesal. Apa-apaan ini? Siapa yang berani untuk menancapkan patokan di sini? Berani sekali seseorang menancapkan patok-patok di makam leluhur kita. Apakah ini ulah Danurejo? Berani sekali dia melakukan hal ini kepada leluhur kita sendiri di Ponegoro. Sebaiknya kau pergi ke kerajaan untuk menuntut tentang hal ini. Tetapi mereka tadi bilang bahwa mereka akan melewati di bundaran utara. Ada apa ini, Ponegoro? Lihatlah, mereka berani menancapkan patokan mereka di sini tanpa adanya izin kita. Lebih parahnya lagi, patokan ini ditancapkan di makam leluhur saya. Sepertinya ini adalah sebuah strategi dari mereka. Apa? Strategi? Ah, betul. Ini adalah sebuah strategi agar kau memberontak kepada kesultanan. Lalu bagaimana ini? Entahlah, mungkin ini adalah sebuah strategi dari mereka agar kau melawan kerajaan kesultanan. Tenanglah, saya akan membantumu. Aku juga sudah muak dengan Belanda. Mereka telah menghancurkan kerajaan di negara ini. Memang di sini tidak, tetapi bukan berarti hal tersebut tidak akan terjadi. Ya, kamu juga sudah muak dengan hal ini. Aku akan ikut membantu. Aku akan mempersiapkan pasukanku. Terima kasih banyak atas bantuan kalian. Hei, itu Belanda! Ayo serang! Sementara ini, kita tinggal di sini saja dahulu. Kita bisa jadikan gua ini sebagai markas. Semua yang terluka. Dan juga jangan lupa membuat penjagaannya. Tenang, Le. Semoga beliau tenang di alam sana. Sepertinya mereka ini emang sengaja untuk menyingkirkan Diponegoro dari keraton. Tapi selanjutnya, kita tidak tahu apa rencana mereka berikutnya.
Tetapi dengan keluar Diponegoro dari keraton, hal itu akan membuat Belanda lebih mudah untuk menguasai keraton lebih jauh lagi. Tapi setelah Diponegoro keluar dari keraton, mereka masih tetap ingin menghancurkannya. Mereka ingin menghancurkanku, maka dari itu kita harus buktikan siapa yang akan hancur, mereka atau aku. Kakekmu menginginkan keraton seperti dulu lagi, tanpa adanya Belanda dan budaya barat. Untuk membuat Belanda pergi dari keraton, kita harus membuat strategi besar agar mereka menyerah dan pergi segera. Mereka menggunakan senjata api, yaitu tipe senjata jarak jauh. Ya, hal itu yang sangat membuat kita rugi. Yang perlu kita lakukan adalah mengoptimalkan persenjataan kita dan sisa pasukan. Lalu mengkombinasikannya dengan strategi yang mematikan untuk menyerang mereka. Sebentar, bagaimana cara kita untuk melakukan hal tersebut? Jika kita tidak unggul dalam persenjataan, maka kita dapat memanfaatkan situasi dengan bekerja sama dengan alam. Apa? Kalian gagal menangkap pangeran? Maafkan kami, Pati. Mereka lebih mengenal medan di sana, sehingga mereka bisa kabur, dan kami tidak bisa menyerangnya. Hal seperti itu kalian jadikan alasan. Tapi setidaknya, kami sudah berhasil menyingkirkan Pangeran Diponegoro dari Tegalrejo. Aku yang menangkapnya, bukan Nurasane. Itu merupakan serangan mendadak. Kesalah kita tidak mencari titik di mana yang sesuai dengan serangan itu. Lalu, apa yang kalian lakukan? Kalau seperti itu aku akan datang mengintervensi daerah itu.